Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 4 yang hebat, sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, sudah siap. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, untuk materi kita hari ini adalah bab 2, teladan mulia Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, di sini terlihat gambar Allah ya. Allah itu memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Berarti Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah itu bisa kita lakukan dengan mengetahui Asmaul Husnanya. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalkannya. Kita juga diperintah untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Jika kita berdoa diawali dengan Asmaul Husna, maka doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, sudah paham ya tentang Asmaul Husna? Coba kita ulang. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 Asmaul Husna beserta artinya. Bisa kita lihat, yang pertama adalah Al-Malik, artinya Maharaja. 2. Al-Aziz, artinya Allah Maha Mulia. 3. Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. 4. As-Salam, artinya Allah Maha Sejahtera. Dan yang kelima adalah Al-Mukmin, Allah Maha memelihara keamanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang kita bahas pertama adalah Al-Malik, Allah Maha Raja. Kenapa disebut Al-Malik? Al-Malik yang artinya Maharaja tadi berarti Allah itu sebagai penguasa atas semua makhluk yang sudah diciptakannya. Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan dari siapapun. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak bisa atau tidak ada seseorang yang bisa menghalangi. Nah, selanjutnya adalah Al-Aziz atau Allah Maha Mulia. Al-Aziz itu adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dengan kehendaknya, seseorang itu bisa menjadi mulia dan dengan kehendaknya pula, seseorang bisa menjadi hina. Nah, untuk itu kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan
dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah, jika kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita harus selalu menjaga perilaku kita, yaitu dengan menaati perintahnya, menjauhi larangan-larangan dari Allah. Yang selanjutnya adalah Al-Qudus, Allah Maha Suci. Al-Qudus itu memiliki arti bahwa Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus itu juga menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari keserupaan makhluknya, Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Jadi Allah itu pasti sudah berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Pasti tidak ada makhluk dari Allah yang bisa menyerupai dari bentuk maupun zat maupun kewenangan atau kekuasaan Allah. Allah itu juga terbebas dari segala macam kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Jadi Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Selanjutnya adalah As-Salam, Allah Maha Sejahtera. As-Salam berarti Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah itu maha menyelamatkan. Jadi, kita itu hanya boleh memohon keselamatan kepada Allah. Tidak boleh meminta keselamatan kepada selain Allah, karena itu termasuk perbuatan syirik yang dosanya sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya, yang kelima adalah Al-Mukmin, Allah Maha Memelihara Keamanan. Al-Mukmin mengandung arti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka bisa hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti kepada keluarga, pada tetangga sekitar rumah, pada teman-teman kita. Kita bisa berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Caranya, yang pertama adalah menahan diri. Jika kita bisa menahan diri, kita bisa melakukan hal-hal baik, menghindari perbuatan tercela, maka akhlak kita juga akan menjadi baik. Yang kedua adalah mandiri. Dengan mandiri kita itu berarti tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita berusaha semampu kita untuk melakukan satu pekerjaan atau satu tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Yang ketiga adalah cinta kebersihan. Jika lingkungan kita bersih, maka aktivitas kita sehari-hari juga akan dapat berjalan dengan lancar. Kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Serta jika lingkungan kita bersih, maka
kita juga akan lebih sehat, sehingga bisa beraktivitas dan bisa beribadah dengan baik. Dan yang keempat adalah menjaga lisan. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena jika lisan kita itu berucap atau berkata yang buruk, maka bisa menyakiti hati orang lain. Berbeda jika kita mau menjaga lisan. Kita berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu, sehingga kita juga bisa menjaga perasaan orang lain. Dan yang kelima adalah hidup tertib. Hidup tertib itu bisa diartikan bahwa hidup sesuai dengan aturan, tidak bertindak sesuka hati. Bisa juga diartikan sebagai disiplin. Disiplin dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika waktunya sekolah, berarti kita harus sekolah. Kita boleh bermain jika sudah waktunya bermain. Waktunya mengaji, kita juga harus mengaji. Tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, demikian tadi materi tentang Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang sudah dijabarkan oleh Ibu Jana, serta artinya, serta bagaimana cara kita berakhlak dengan 5 Asmaul Husna tadi. Nah, demikian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan.